Dari awal donasi kita kan belum dapat donasi waktu dia Mas Agus itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih jumpa lagi di channel Explore Official. Kita masih akan mengulik, mereaction video-video seputar donasi 1,5 miliar kepada Agus dan konfliknya terhadap Teh Novi. Nah, ini ya, makin seru, terbaru kedatangan Agus, Elmi, dan Wawa ke Polda untuk pelaporan ke Teh Novi. Makin-makin nih, jadi ini udah beberapa kali Agus ini datang ke Polda untuk laporan, dan ternyata sebelumnya Teh Novi juga menyayangkan Agus yang sudah ditungguin di rumah sakit untuk jadwal pemeriksaan ternyata nggak sempat datang, alasannya apa ya, kalau nggak salah capek ataupun alasan yang lain. Tapi kalau ke Polda ini malah justru sempat ya, dimana seharusnya Mas Agus ini kan fokus untuk pengobatan ya. Kita lihat videonya. Ibu, Pak Agus, hari ini mau ada apa nih ke Polda? Mau ke dalam dulu ya. Agendanya untuk yang pelaporan yang mana nih Ibu? Kan ada dua ya. Belum tahu ya, Bapak Mas yang jelasin. Ibu gimana kondisinya sekarang? Iya. Masih ada keluhan seperti apa, Gus? Kabarnya gimana Pak Agus? Udah mulai membaik, udah mulai ada keluhan apa nih Pak Agus? Hari ini agendanya apa Pak? Katanya saya cuma dampingi hari saja. Masih belum memberi keterangan ya mungkin takut salah, tapi untuk kedatangan kali ini tidak didampingi kuasa hukumnya secara langsung, mungkin sudah ditunggu di dalam ataupun menyusul. Biasanya ramai dengan kuasa hukumnya ya. Semoga Mas Agus kuat menjalani hari-hari yang capek bolak-balik ke Polda, ke podcast sana sini, dan malah nggak sempat untuk rutin pengobatan. Kita lanjutkan videonya. Dengan tambahan 3 Krisna Mukti memberikan uang 10 juta rupiah kepada Agus untuk Agus membeli AC agar tidak kepanasan. Mantap nih. Mereka akan melakukan segala arah untuk melaporkan Novi. Mantan materi marah sama Novi. laporan buat Novi ini kita akan gempur dari semua arah. Termasuk beberapa mantan menteri loh. Yang ngomong mereka marah. Itu kan uangnya Agus. Agus mau beli apa aja, Agus mau apa aja terserah Agus. Mereka nggak senang. Dan para terus membela kaum lemah. Masuk Krisna gabung. Dari awal cuma gua berdua. Kris, lu pilih apa gitu? Pilih cari duit lagi atau cari udah lainnya aja deh. Jadi nilai membela rambutnya itu lebih dari 1 triliun nilainya. Betul kan? Betul. Ya kan? Itu didengar sama alam semesta bahwa Krisna Farhat pembela kaum lemah dan kita siap menghadapi. Sehebat apa sih, mana itu? Gua di Polda tadi, Pablo katanya mau ngumpulin Krisna Farhat pembela kaum lemah. Menurut aku seperti itu tuh yang menilai itu nanti masyarakat ataupun netizen ya. Dimana Agus ini sebenarnya orang yang lemah beneran atau sedang dalam menjalani skenario. Itu menurut aku yang lebih pantas menilai itu pembela kaum lemah ataupun tidak, itu ya masyarakat. itu apa namanya? Semua pengacara. Itu Nggak ada, ngomong doang supaya diliput TV, ngomong doang ya. Ya saya nih lawyernya Pablo dulu. Jadi lu jangan banyak ngomong Pablo ya. Ntar lu kesandung masalah lagi, kena masalah lagi baru pusing ya.
senggol pengacara Farhad dan Krisnamurti. Begitu lo senggol gue, ya udah. Ngomong tuh, Pablo mau bawa 1.000 bicara katanya. Iya. Kemarin kita dengar infonya begitu dari teman-teman media juga bahwa mau bawa 1.000 ya. Bang, tadi Wawa sempat ke Polda menunjukkan bukti-bukti bahwa itu mau Iya, melaporkan juga iya Pak. kan mereka yang kumpul. Agus ini kan buta, dia kan yang tahu. Cuman kan dia nggak bisa melihat. Nah, data yang direkam sebelum buat laporan kan tanggal 19. Sedangkan bukti mereka itu kan tanggal 8-10 udah mulai menyerang kan. Oke? Bang, ini kan abang lagi kompak-kompaknya nih membantu Agus. Nah, ada pengacara lain yang akhirnya mengundurkan diri gimana? Siapa yang mengundurkan diri? Jainuddin. Gini, gue terangin Jainuddin. Oke. Jainuddin itu dulu mau menangani Miftah, dia tahu lawyernya. Mereka bilang udah sekarang menangani Farhad, kita gabung. Saya ketua tim. Kesalahan Jainuddin ya adalah apa? Dia ribut sama Erdilau. Nah, itu ya. Jadi memang menarik sekali di setiap kasus-kasus yang diangkat oleh media sosial ataupun sampai masuk ke TV di ibu kota itu akan ada perseteruan pengacara-pengacara kondang. Di mana kalau kita melihat ya mereka profesional, ketika berseteru ya berseteru, tapi nanti setelah perseteruan dalam kasus itu selesai, mungkin mereka bisa aja nanti satu tim untuk menangani kasus. Jadi untuk para netizen ya udah tidak usah terlalu dalam untuk yang mungkin tidak suka dengan pengacara tertentu, tidak usah terlalu dalam untuk mencaci atau mencemooh atau menyudutkan. Ya kita tonton aja sebagai warga net. Pemeriksaannya akan dilakukan pada hari ini. Gitu. Bang mau bukti apa aja bang? Oke. Kita satu hari ini saksi Agus. Kemudian menyangkut laporan itu apa sebenarnya yang dirugikan. Pertama, Nopi secara terang-terangan di media sosial ya, menuduh, memfitnah Agus telah menyalahgunakan uang, bahwa padahal tidak ada uang yang disalahgunakan, tidak ada, itu hanya ketakutan dan fitnah dia aja. Uang 1,3 miliar ada di dia, dan tanggal 10 tuh sudah dikembalikan, itu pun tidak ada, itu tidak ada wewenang dan hak daripada Novi untuk menguasai uang itu. Tidak ada amanah. Sehingga laporan kemarin terpecah, laporan pemberasannya, kemudian laporan pasal pencemaran nama baiknya. Ya, kita tidak menganggap penggelapan karena dia selalu mengaku uangnya masih ada. Tapi ini sangat mempersulit. Dan saya yakin dia dalam kesulitan. Kenapa? Karena uang itu tidak bisa diapa-apain sama Agus. Dia hanya mengatakan uang buat Agus yang nang usbuk. Kemudian kami juga mendapat surat kuasa dari Neneng Sumiati, Tri Wulani dan Miftahul, Wulan dan Ibu Wawa. Ibu Wawa sudah melontarkan juga panggilan surat somasi dan akan melaporkan juga pencemaran nama baik. Wawa dituduh menyalahgunakan uang, padahal uang itu adalah utuh dan tidak ada masalah. Dan perlu teman-teman katakan, saya sampaikan, hampir sebagian besar dukungan yang diberikan kepada kami, alhamdulillah. Intinya mereka sangat. Nanti semakin hari semakin banyak dari mulai laporannya Agus, Wawa, keluarganya Agus, itu akan semakin banyak laporan dan nanti bagaimana ya kira-kira kok malah justru mereka itu fokus ke bidang itunya, sedangkan kita tahu belakangan ini tidak ada kegiatan Agus yang sifatnya itu untuk berusaha penyembuhan ataupun kontrol berobat, itu belum nampak. Justru mondar-mandir ke Polda sama ke podcast. Nah, mungkin di postingan saya yang sebelumnya Agus sebenarnya bisa melihat
Itu mungkin aja ya. Makanya kenapa itu ditutup dengan perban yang besar itu kan, kalau itu jadi nggak menekan. Kalau kacamata aja kan kalau mau kedap-kedip mungkin masih bisa kelihatan. Tapi memang belum ada yang apa namanya ya, saya lihat meng-close up keadaan bagian kelopaknya yang terbaru itu belum ada. Jadi kita nggak tahu yang sebenarnya terjadi. Cuman begitu dinyatakan, jadi kan kita Sabtu Minggu kan Udah Bu, turunan lagi aja. awalnya memang kita nggak pakai dari awal memang kita pakai BPJS ya, karena kita memang dari awal donasi kita kan belum dapat donasi waktu dia Mas Agus itu berobat, kita belum pakai donasi. Belum dapat donasi, maksudnya dari awal Mas Agus berobat kita memang pakai BPJS karena memang belum dapat donasi. Jadi kita tapi kita belum pakai uang yang 1,3 dari miliar, tapi kita pakai uang dari Mbak Novi yang dari yayasan, ada sekitar 32 juta sama yang cash 13 juta. Kita masih menggunakan uang dari Mbak Novi untuk transportasi, untuk makan Mas Agus, untuk keperluan Mas Agus. Jadi untuk saat ini jadwal pengobatannya Pak Agus seperti apa Bu? Besok kalau nggak salah kita akan ke bagian bedah kulit ya, karena kan lagi di paru-parunya dulu, lagi fokus ke paru-paru karena dia terinfeksi TB. Bu, untuk operasionalnya Agus sekarang pakai dana dari mana Bu? Kan uangnya udah di Tenovi. Uang yang saya kembalikan untuk transportasi dan keperluan Mas Agus yang dikembalikan ke anak saya. Bu, itu kan kemarin kalau nggak salah ya, itu uang yang digunakan untuk bayar utang itu jumlahnya berapa? Memang kalau masalah utang piutang itu saya nggak tahu ya, karena uang itu di TF ke anak saya, karena saya lagi ada di rumah sakit Keramat Jati. 3 hari Mas Agus di sana, saya memang fokus ke Mas Agus. Jadi masalah uang pun saya nggak tahu. Tahu-tahu setelah saya 3 hari pulang dari Keramat Jati, abahnya si Agus itu ngomong masalah uang itu. Awalnya memang saya nggak tahu, makanya saya tahu dari story-nya Mbak Novi mengatakan kalau saya pakai uang 100 juta. Justru saya kaget. Nah, semakin hari semakin menggeliat, akan ada celotehan-celotehan yang baru, statement-statement yang baru dari para advokat pendukung masing-masing kubu. Oke, nanti kita reaction lagi di video selanjutnya menanti terbaru dari kasus donasi 1,5 miliar Agus versus Teh Novi. Bye bye.